Bisa berceki lagi ya, minggu ini ya. Saya sangat bersyukur dan bersuka cita. Hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar lebih lagi tentang history ya. Akhir-akhir ini ketika saya merenungkan firman hari ini yang temanya revival, saya pernah baca di Perjanjian Baru ada revival pertama itu yang di Kisah Para Rasul ya. Itu yang ketika hari Pentakosta, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang dibaptis. Itu zamannya Alkitab ya. Itu yang perjanjian baru itu sesuatu yang saya bayangkan luar biasa sekali. Dan setelah itu saya menyelidiki dari zaman ke zaman saya baca history tentang revival awakening di Europe, Amerika saya baca abad 15 pernah ada, abad 16, abad 17, 18. Nah, kalau saya bahas semuanya nanti nggak selesai nanti kita. Jadi yang saya bahas hari ini yang abad 19. Abad 19 bisa dibukakan itu PPT-nya. Ini yang pertama yang akan saya bahas adalah Welsh Revival. Ini adalah saya baca ini padahal di zaman 1905. Itu ada pada waktu itu masa-masa yang tidak baik di dunia ya. Banyak peperangan, banyak pokoknya banyak kekurangan makanan dan lain-lain. Dan pada saat itu biasanya saya baca kesamaan revival tuh ketika mereka itu di tengah masalah, di tengah gelombang ketakutan, ketidakpastian, ada orang yang mencari Tuhan. Dan pada waktu ini seorang yang bernama Evan Roberts ini dia mencari Tuhan. Dan terjadilah Welsh Revival. Welsh Revival ini saya baca adalah sesuatu revival yang kalau secara skala di satu tempat cuman ribuan orang. Tapi saya baca lagi dari satu tempat ini, Welsh Revival, ini seperti tiba-tiba seperti gimana ya? Revival itu seperti wildfire, membuat kebakaran sampai kemana-mana, sampai all Europe. Yang pertama saya baca dari Wales, ini terbakar sampai revival sampai ke England, sampai ke Scotland, sampai ke Ireland, sampai ke Norway, Sweden, Germany, France, India, China, Japan, Korea, South Africa, Australia, New Zealand, Kanada, and United States. Jadi dari satu revival yang kelihatannya pada masa yang tidak ada handphone, transport masih susah, tapi revival di satu tempat itu bisa sampai ke bangsa-bangsa. Saya membayangkan kuasa Tuhan itu benar-benar luar biasa. Makanya seperti ketika saya baca tentang Petrus malam Pentakosta, kok bisa ada 3.000 orang dibaptis karena ada pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Begitupun juga ketika Welsh Revival. Saya juga cari kesamaan antara revival yang di Amerika dan Europe ini revivalnya kebanyakan kan ditulis dengan detail ya. Kalau yang Asia kurang detail. Masih pada zaman ini 1900. Kalau yang di Wales ini saya baca mereka ini dimulai dari beberapa orang saja. Mereka berkumpul, mereka berdoa, mencari wajah Tuhan, dan tiba-tiba mereka kepenuhan Roh Kudus. Dan ketika ada kepenuhan Roh Kudus, ada yang berbahasa roh, ada kesembuhan, ada pemulihan. Benar-benar sesuatu yang luar biasa itu terjadi. Seperti pada Alkitab, pada kisah para rasul pada zamannya Petrus. Saya baca itu sampai mereka itu mengirimkan berita pakai surat sampai ke bangsa-bangsa, sampai bangsa-bangsa itu datang ke Wales dan datang mereka menyaksikan sendiri mereka dijamah Tuhan, dilawat Tuhan dan akhirnya mereka pulang ke negara mereka, mereka membak revival itu. Saya baca benar-benar berarti dengan transport terbatas, komunikasi terbatas, Tuhan itu cuman butuh satu dua orang untuk membakar satu negara. Saya bayangkan luar biasa sekali. Saya rindu benar-benar ketika saya menyelidiki tentang revival ini, saya rindu kita ini yang di CG ini ada yang di Rusia, di France, di Swiss, di mana-mana ya, di Timur Tengah, di mana-mana. Kita membayangkan gimana ya bisa ada revival di negara kita, di kota kita ditempatkan. Sebenarnya ketika saya baca ini sejarah, simple sebenarnya. Kalau Anda rindu revival, ya dimulai dari Anda. Anda yang harus berdoa, Anda yang menjerit kepada Tuhan.
Revival itu bukan kumpulan orang-orang hebat. Biasanya memang yang dicatat satu orang karena satu orang yang memulai. Tapi pada dasarnya mereka ini punya satu kerinduan yang sama. Benar-benar mereka rindu negara mereka dijamah, dipulihkan, dilawat Tuhan dengan luar biasa. Dan akhirnya lawatan tuh seperti wildfire sampai melebar kemana-mana sampai ke bangsa-bangsa. Seperti itu ya, kemarin ada baca berita di Bromo ada kebakaran ya. Karena aja cuman flare aja 500 hektar lebih Bromo kebakaran. Nah, ya seperti itu. Kalau revival, apinya Tuhan itu seperti wildfire. Jadi kita ini kadang membayangkan, aduh, kok nggak masuk akal, kok nggak bisa ya. Saya baca yang peristiwa yang zaman-zaman dulu. Lah, mereka lebih keterbatasan lebih susah lagi ya. Nggak ada email, surat susah, transport susah, kemana-mana susah, kirim berita susah. Tapi mereka bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya rindu kita juga punya iman yang sama. Seperti di zaman kisah para rasul, seperti di abad 19 ini, revival bisa terjadi. Amin ya. Slide selanjutnya. Dari Wells Revival ini akhirnya sampai ke Amerika, ini sampai di LA ya. Di LA ini akhirnya terjadi juga ada Azusa Street Revival. Ini revival yang sangat luar biasa ya. Ini revival yang saya baca juga cuman 1, 2, 3, 4 orang berkumpul menjerit. Padahal ini pendetanya ini William Seymour. William Seymour kalau Anda lihat, dia ini African American. Pada zaman 1900 African American itu kalau di Amerika bayangkan sendiri. Minoritas yang sangat minoritas, banyak tertindas, masih zaman-zamannya slave, masih baru terbebas dan lain-lain. Tidak mudah bagi dia berdiri mencari Tuhan. Menjadi tonggak revival tidak mudah. Benar-benar pada masa itu tidak mudah, tapi dia bisa berkumpul, mencari wajah Tuhan, mengumpulkan banyak orang, sampai membakar satu bangsa juga. Ini dari LA, juga saya baca ya, dari LA ini sampai ke South Korea. Ini kalau saya jelaskan semua negaranya tidak selesai juga, makanya saya ambil beberapa aja. Yang dari LA yang Azusa Street Revival ini bukan South Korea, masih 1900 ini Korea masih satu ya. 1907 saya baca. Ini enggak saya masukkan di slide 1907 setelah Azusa Street Revival, Korea mengalami revival. Di mana? Di Pyongyang. Saya baca, waduh. Ini Korea Utara zaman dulu ini kok bisa ada revival, ribuan orang berkumpul di jamaah Tuhan. Sampai pada zaman itu kalau kita membayangkan Korea, Korea itu seperti juga China, Jepang mereka itu agamanya penuh dengan Buddha, dengan Konfusius dan lain-lain. Tapi pada 1900 setelah Azusa Street ini, kekristenan mulai masuk ke Korea. Yang pada waktu itu di Pyongyang. Saya baca itu benar-benar revival terjadi luar biasa. Dan akhirnya ya memang akhirnya masih ada perang dan akhirnya berpisah dan lain-lain ya. Tapi benar-benar itu adalah pertama kalinya Korea itu mendapatkan revival dan zaman Roh Kudus. Kemudian selanjutnya ada Billy Graham di 1950 dan yang ini 1973. Saya baca luar biasanya ya dari 1973 KKR-nya Billy Graham ini yang hadir 5 hari 3,2 juta orang. Saya baca, wih gila ini gak main-main ini. Bagaimana berkhotbah mengumpulkan 3,2 juta jiwa orang Korea dalam 5 hari. Yang ini fotonya ini hari terakhir. Saya lihat lautan manusia ini manusia atau permen atau apa ini gila. Yang hari terakhir ini yang hadir 1,1 juta orang. 1,1 juta orang di lapangan terbang, di airstrip. Saya baca, wih, 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 wih. Orang kalau haus dan lapar akan Tuhan itu luar biasa. Saya baca benar-benar memang kayak dulu Korea itu masih kekristenan sangat minim sampai 1950 mulai naik. Sampai 1973 mulai naik lagi. Sampai abad ke-20 sampai maksimum pernah 30% populasi Kristen di Korea itu karena ya ini ada misionaris dari Eropa, Amerika, yang terakhir Billy Graham ini mendatang apa ya, mengaltar call jutaan orang di altar call. Saya bayangkan, waduh, GMS, kok Philip kalau KKR kita ini
kira-kira 25.000 orang, 30.000 orang yang hadir. Kita sudah sukacita, wah luar biasa, banyak keselamatan yang baptis ratusan orang, 30.000 skalanya kita sudah berpuas diri. Saya membayangkan, wah sudah good enough ya. Terus terakhir saya baca yang Billy Graham ini mateng kan. Nggak kelasnya. Tapi benar-benar ini saya membayangkan, saya punya kerinduan lebih lagi. Saya punya kerinduan ini bisa terjadi lagi. Benar-benar jutaan orang diselamatkan dalam satu waktu. Saya baca seperti ini saya terinspirasi, saya membayangkan berarti GMS ini kalau dikatakan kita ini sepertinya terlalu cepat, kepengen cepat bergerak, kepengen jiwa-jiwa, kepengen ini, kepengen itu. Kalau dibandingkan dengan mereka yang di Amerika, Eropa, bahkan South Korea ini, waduh, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya sama sekali. Benar-benar kita ini harus punya mimpi yang lebih besar lagi. Kalau visinya GMS kita berdoa 1.000 gereja, 1 juta murid. Nah, ini 1 juta orang hadir dalam satu hari. Saya bayangkan, ya ampun, kecil sekali sebenarnya. Benar seperti kata Pastor Philip. Pastor Philip kalau menjelaskan 1 juta itu kecil sekali. Tapi orang lain kalau lihat, wah kita terlalu berambisi, kita terlalu begini. Padahal kalau saya baca revival dari zaman ke zaman, itu benar-benar lebih luar biasa dari yang pernah saya bayangkan. Saya kalau dulu kan sering zamannya ikut pelayanan FKA ya, sampai ke Balikpapan, ke Bali, Medan, kemana-mana, Surabaya semua ikut melayani. Kita lihat, kita bersukacita luar biasa yang hadir ribuan orang, 20.000, 30.000, yang baptis ratusan orang. Saya juga pernah ikut baptis juga. Saya juga tegang ya kalau baptis pertama, ya Tuhan, ini baptis ini gimana? Ratusan orang antri baptis cepat-cepat. Itu aja saya ingat luar biasa, sukacitanya luar biasa. Tapi saya lihat foto ini kemarin, waduh, ini gimana jutaan orang ini ya kan. Jutaan orang ini saya baca, ini prosesnya, ya kalau kita lihat hasilnya sekarang. Tapi saya baca prosesnya. Sebelum terjadi KKR 3 juta orang hadir dalam 5 hari, gereja-gereja Korea itu bersatu. Mereka menginjil kemana-mana. Mereka sepertinya bagi-bagi traktat, mereka mendoakan orang sakit, mereka ngajak jiwa kemana-mana, mereka ngajak mereka bergerak, mereka berapi-api sampai jutaan orang hadir. Jadi prosesnya dari revival itu kembali lagi pada 1, 2, 3 orang. Jadi kalau Anda melihat Anda tinggal di Rusia mungkin ya, Anda merasa, aduh nggak mungkin. Mungkin dan pernah terjadi. Percayalah, kalau Anda baca sejarah, pernah terjadi dan mungkin. Jadi kalau kita berdoa, beriman, kita juga harus percaya. Amin ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Anda bayangkan itu kata-kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bahwa kita ini akan melakukan lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Ya ini sudah terjadi. Dari KKR-nya Petrus pertama, zaman 3.000 orang dibaptis. Ya kalau zamannya Billy Graham yang di Korea ini, waduh. Nggak membayangkan gimana. Anda baca tentang Reinhard Bonnke di South Afrika, pernah juga di Nigeria atau mana KKR 2 juta orang hadir. Saya membayangkan gimana caranya. Tapi saya melihat dan saya percaya bahwa kedepannya itu juga bisa terjadi lagi. Amin ya. Bagi Anda yang di Rusia, Anda yang di Timur Tengah, Anda yang di Perancis, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau pernah terjadi, pasti akan terjadi lagi. Kuncinya ya kita harus sungguh-sungguh. Amin ya. Kita jangan merasa, aduh enggak bisa, aduh enggak bisa, enggak bisa. Semuanya itu bisa kalau kita bersama dengan Roh Kudus. Kuncinya sekali lagi adalah Roh Kudus. Saya baca dari 3 juta orang ini yang hadir. Total itu ada 75.000 orang yang memberikan diri bagi Kristus. Tapi saya bayangkan ya, ini dikatakan volunteernya itu kira-kira ribuan orang, 3.000 sampai 4.000 orang. Mendata 1 juta orang ya, 3.000 data 1 juta, yang enggak data semua ya. Benar-benar enggak ada sistemnya untuk mendata mereka. Tapi saya bayangkan karena peristiwa ini Korea itu kekristenannya naik jadi 30%. Ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau Anda merasa di tempat kita tidak mungkin, percayalah bisa. Amin ya.
Jadi saya ingatkan lagi, Korea ini juga bukan dasarnya orang Kristen, mereka ini penyembah berhala, Buddha dan lain-lain. Tapi pada ketika mereka menerima Tuhan, menerima Roh Kudus, benar-benar revival itu terjadi. Saya lanjutkan lagi, ini selanjutnya slide. Nah, kita lihat ya, Anda bayangkan ya, ini saya bayangkan ini manusia apa permen ini ada. Transportnya gimana mereka bisa datang? Mendengarkan khotbahnya itu gimana? Saya tidak bisa membayangkan. Saya bayangkan kapan kita ini one day bisa GMS atau gereja-gereja Kristen lain bisa mulai KKR lagi. Mau di Asia, mau di Eropa, mau di mana bisa mendatangkan jutaan jiwa. Banyak ribuan orang bisa bertobat. Itu sesuatu gimana ya? Sukacita yang tak terbayangkan. Kita ini harus punya iman dan percaya. Amin ya. Jadi jangan Anda melihat diri kita, gereja kita tidak bisa, kita tidak mampu, kita sendirian, saya sendirian. Lihatlah yang pernah terjadi. Histori itu ada untuk membuktikan dan memberikan iman bahwa yang dulu pernah ada akan ada lagi. Amin ya. Slide selanjutnya. Saya bacakan ya di Mazmur 85 ayat 6. Apabila engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Sehingga umatmu bersuka cita karena engkau. Ini adalah terian bangsa Israel kepada Tuhan. Ada gimana ya, revival tuh mereka itu ketika dalam masalah susah, mereka tidak tahu harus kemana. Suatu ketika ada seorang yang berdiri, selalu ada seorang yang berdiri dan berkata, Tuhan hidupkan kami kembali Tuhan. Sehingga Tuhan semua umatmu ini Tuhan akhirnya sukacita kembali karena engkau. Biasanya ya ini ya, kalau kita nih di tengah revival, di tengah kegerakan kebangunan rohani, ada sukacita. Masalah tetap ada. Benar ya? Dari zaman ke zaman, masalah itu tetap ada. Anda bayangkan dari tahun 1900, 1950, 1970, masalah itu tidak ada habis-habisnya. Tapi itu tidak membuat mereka berhenti mencari Tuhan. Anda bayangkan zamannya Israel pun sama ya. Mereka dibuang ke Babel, mereka kembali ke Yerusalem, membangun tembok oleh Nehemia. Itu ada satu masa ketika mereka kayaknya sepertinya sudah, Tuhan, kita tidak tahu Tuhan, kita butuh Engkau Tuhan. Akhirnya benar-benar revival itu terjadi. Akhirnya dibangkitkan seluruh bangsa Israel dan bangsa Israel menerima sukacita kembali dari Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi Anda kalau merasa kekristenan Anda pribadi sudah mulai dingin, Anda mulai bingung kemana, rohani Anda kering, Anda harus minta untuk dihidupkan kembali. Minta api revival dan percayalah, Anda akan dibangkitkan oleh Tuhan kembali. Amin ya. Saya ajak untuk buka slide selanjutnya. Ayat selanjutnya di 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dari ayat ini benar-benar sebenarnya kalau kita ini rindu revival, rindu hidup dipakai Tuhan, negara dipulihkan, simple. Dimulai dari satu orang, umat Tuhan, anak Tuhan menjerit kepada nama Yesus Kristus. Yang pertama kita harus lakukan adalah apa? Merendahkan diri. Artinya, Lord, kalau tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa melakukan apapun Tuhan. Benar-benar kita ini harus datang kepada Tuhan merendahkan diri lebih lagi. Dan jangan lupa ada apa? Doa. Seperti setiap revival lagi ada orang-orang yang berdoa menjerit kepada Tuhan. Sampai akhirnya turun Roh Kudus seperti zamannya Petrus, zamannya bangunan rohani di Amerika, di Wales, di mana-mana. Selalu ada orang-orang yang berdoa. Tiba-tiba ketika mereka berdoa, saya baca ya, pada zaman 1900 tuh masih awal-awal, belum ada denominasi tentang Pentakosta, karismatik dan lain-lain, pencurahan Roh Kudus, mereka itu masih banyak yang belum percaya. Tapi tiba-tiba ketika mereka berdoa merendahkan diri, Roh Kudus turun, mereka itu berbahasa roh. Dan pada waktu itu setelah 1900 akhirnya muncul denominasi-denominasi karismatik, Pentakosta dan lain-lain. Itu karena ada orang-orang yang berdoa.
Kalau Anda berdoa dan percaya Roh Kudus akan turun. Amin ya. Dan dikatakan lagi mencari wajahku. Poinnya mencari wajah Tuhan. Of course ya. Kalau kita berdoa ya jangan cari diri Anda. Jangan Anda berkata, Tuhan, kita ini berdoa cuman nangis-nangis, Tuhan, aku minta rekening bankku Tuhan dipenuhi uang sekarang saat ini juga Tuhan. Saya mau berkat, saya mau makan, saya mau ini. Ya bukan itu ya. Benar-benar kalau Anda mencari wajah Tuhan, itu bukan tentang Anda, tapi tentang hati Anda, tentang soul, tentang jiwa, tentang apa yang kita butuhkan. Saya percaya satu hal ya, kalau kita yang merendahkan diri, kita itu sepertinya mengaku pada Tuhan, Tuhan, ada sesuatu yang kosong di dalamku. Kalau bukan kamu yang mengisi, aku tidak bisa melakukan apapun, Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Amin ya. Kita harus belajar untuk mencari wajah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Di segala musim hidup Anda, di dalam kesusahan Anda, cari wajah Tuhan. Lalu dikatakan apa? Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Dan ini yang saya baca juga ya, ketika ada di tengah revival, saya baca efeknya revival itu apa bagi suatu negara. Saya baca itu bahkan pub-pub itu mulai tutup. Ini kenyataan ya, histori saya baca pub-pub mulai tutup. Para apa ya, orang-orang yang suka pesta pora kemana-mana, pokoknya tidak karu-karuan. Tiba-tiba mereka berkumpul di gereja. Mereka berhenti berbuat dosa, mereka mencari wajah Tuhan. Bahkan saya baca ada juga di abad 18 itu ada businessman revival. Itu businessman revival di abad 18 itu jadi mereka setiap jam 12 siang sampai jam 1 mereka menutup setiap bisnis mereka, setiap toko mereka mereka tutup, mereka ke gereja. Bukan satu gereja, di setiap kota ada gereja, kemanapun mereka kumpul bersama-sama. Doa. Doanya saya baca sampai dituliskan. Satu orang boleh berdoa 5 menit saja, jangan panjang-panjang karena tidak cukup nanti waktunya. Yaitu, ada orang-orang yang bersepakat sehati mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka dikatakan apa? Maka aku, Tuhan Yesus, akan mendengar dari sorga. Amin ya. Revival itu sepertinya kalau kita baca diulang-ulang ya tawarik ini ya ini kuncinya simple aja. Anda jangan melihat orang lain. Anda jangan melihat, aduh, aku kalau doa ini butuh banyak teman ya. Teman akan dikumpulkan sama Tuhan. Tapi yang penting kita ini melihat dari ke dalam diri sendiri. Tuhan, aku yang mau bertobat Tuhan, aku yang mau sungguh-sungguh biar aku yang berdoa Tuhan, untuk negaraku, untuk kotaku, untuk dimanapun, untuk keluarga Anda yang berdoa. Terus kemudian setelah Anda berdoa, ya ini harus bertobat ya, dikatakan malu berbalik dari jalannya yang jahat. Kita harus meninggalkan dosa-dosa kita, kita cari Tuhan. Dikatakan maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Kemudian yang paling luar biasa ini ya, serta memulihkan negeri mereka. Karena ada satu orang umat Tuhan merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, bertobat, dikatakan apa? Tuhan akan memulihkan satu negeri. Bukan lagi satu orang diselamatkan, satu keluarga diselamatkan ya, satu orang bertobat, satu keluarga diselamatkan. Tapi satu orang merendahkan diri, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, negerinya akan dipulihkan oleh Tuhan. Ini benar-benar sesuatu ayat yang sangat luar biasa ya, karena saya percaya satu hal ya, revival itu dari Tuhan. Revival itu tidak bisa dibuat-buat manusia mengumpulkan ribuan orang, puluhan ribu, jutaan orang untuk datang mendengarkan satu orang khotbah tentang Tuhan Yesus. Kayaknya susah. Mau dikasih uang, mau diapain itu susah, percayalah. Saya baca benar-benar ya, khotbahnya, revivalnya, pendeta-pendeta yang tadi, Ivan Roberts, William Seymour, Billy Graham, saya baca itu poinnya cuma satu. Persis seperti khotbahnya Petrus di Kisah Para Rasul tentang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memulihkan, menyelamatkan, terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan di atas bumi. Siapa yang mau menerima keselamatan akan dipulihkan, diselamatkan. Kuncinya padahal khotbahnya itu tidak ada poin-poin tentang gimana ya, tentang pembahasan Alkitab yang lebih dalam, tentang harus hidup gimana, tentang ini dan itu. Enggak, khotbahnya itu cuman poinnya tentang Yesus Kristus. Jadi benar-benar revival itu bukan tentang khotbahnya ini, wah bisa menjelaskan dan menjawab setiap kebutuhan mereka. Itu tidak mungkin. Khotbahnya itu cuman berjalan bersama Roh Kudus.
Saya bayangkan saya baca khotbahnya mereka ini ya simpel-simpel. Cuman ayo terima Tuhan. Siapa yang mau terima Tuhan, ayo angkat tangan, ayo maju ke depan. Cuman di altar kok seperti itu aja. Bukan tentang pengetahuan Alkitab. Anda baca juga, saya baca tentang Petrus. Petrus itu waktu khotbah pertama, malam Pentakosta pertama, dia itu habis menolak Tuhan, benar ya, habis dipulihkan kembali lagi, dan akhirnya dia pertama kali berkhotbah. Dia cuma khotbah, ayo ikut Yesus. Saya baca yang lain-lain juga sama. Ternyata kuncinya cuma Yesus Kristus. Karena yang membuat revival itu adalah Roh Kudus. Bukan Petrus, bukan Billy Graham-nya, bukan Evan Roberts-nya, bukan William Seymour-nya. Tapi adalah Roh Kudus yang kerjasama dengan Anda dan saya. Amin ya. Jadi saya rindu benar-benar, ayo. Revival itu benar-benar dirindukan. Bisa terjadi dan akan terjadi. Amin ya. Saya ceritakan tadi saya ikut FKA, saya ingat-ingat lagi ya Tuhan. Saya dulu membayangkan ikut FKA, lihat baptisan ratusan orang ikut baptis juga. Itu sukacitanya sudah tidak terbayangkan. Bahkan kadang kalau sudah sekarang sudah melayani 10 tahun ya, sudah menggembalakan sudah ratusan orang, ribuan orang. Sepertinya saya pernah pada satu titik, aduh, Tuhan pengen santai-santai Tuhan. Pengen rileks, pengen ya santai lah ya. Kalau ngurusin orang-orang terus capek Tuhan. Ya sudah ngurusin orang dimarahin. Kadang apa? Kalau kita full up jiwa, ya di ghosting, tidak dianggap, ya kan, tidak diresponi. Capek Tuhan. Tak tidur aja Tuhan ya, tak tinggalkan ya. Saya sudah oke lah. Saya melihat saya sudah melayani, saya sudah ya good enough lah. Tapi ketika saya mau khotbah ini, saya membaca tentang revival nih, agak malu saya, ya kan? Aduh, mengembalakan ratusan orang, ribuan orang itu nggak ada apa-apanya. Tuhan tuh mau pakai setiap kita ini lebih lagi. Amin ya. Tuhan tuh mau pakai setiap kita bahkan dari satu kota sampai ke bangsa-bangsa. Efek kita ini bukan hanya memulihkan satu negara, tapi sampai ke bangsa-bangsa. Bahkan saya baca ya, ada yang setelah revival, ekonomi negara berubah, naik. Karena apa? Kejahatan menurun, ekonomi meningkat. Orang-orang semakin rajin karena mereka cinta Tuhan. Mereka meninggalkan dosa, kerjanya juga tidak main korupsi, bekerja sungguh-sungguh. Negaranya dipakai Tuhan luar biasa. Kalau Anda tahu juga tentang South Korea, South Korea itu kan merdekanya kira-kira tahun 45 ya, sama dengan Indonesia juga. Tapi karena dimasuki kekristenan begitu dahsyat, sampai hari ini ekonominya waduh sudah meninggalkan kita sangat jauh sekali. Saya percaya itu karena berkat Tuhan. Benar ya? Amin ya. Itu karena berkat Tuhan. Kemarin juga ada pendeta Korea yang ketika datang ke gereja Mar Sharon, pendeta ini juga cerita. Ekonomi Korea ketika melesat naik tuh kekristenan ketika maju begitu luar biasa. Satu generasi dimenangkan buat Tuhan. Terus negaranya itu dipakai Tuhan luar biasa secara ekonomi, secara revival, mengirimkan misionaris kemana-mana dengan luar biasa. Saya baca efek revival ini kalau kita bayangkan pasti diri kita, teman kita, saudara kita, benar ya? Ya, at least teman CG lah, teman CG, gereja. Kita tidak akan membayangkan sampai bangsa kita, sampai bangsa-bangsa, itu tambah tidak akan membayangkan. Tapi kan sudah saya jelaskan tadi, satu revival itu sampai ke bangsa-bangsa, bukan satu dua bangsa, sampai ke puluhan bangsa. Benar-benar saya baca sampai 1900 dari Amerika, dari Wales ke LA, dari LA sampai Korea, sampai di Pyongyang saya baca. Tuhan itu luar biasa ya. Saya kalau kita bayangkan Korea 1900 itu horor, tahu horor ya? Horor ya. Sangat negara miskin, kacau, perang ini dan itu. Wih, ini saya bayangkan negara itu dari yang sepertinya hancur bisa seperti sekarang. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Jadi mungkin kita ini kalau ada di suatu negara, mungkin kalau saya di Indonesia ya, kita ini kan mulai memikirkan ya, saya karena anak saya sudah SMP, SMA, grade 9, sudah SMA mau kuliah. Teman-teman mereka, papa mamanya banyak yang bercerai. Ini dari mereka sudah 6 tahun lalu. Banyak perceraian di keluarga, ada gay, lesbi, dan lain-lain. Mulai masuk. Belum sesignifikan di Amerika, Eropa, dan lain-lain.
Tapi saya bayangkan kemarin baca, saya ini suka baca ya, baca history, baca Alkitab, saya baca semua. Di Amerika kemarin ada anak grade 9, kelas 9. Anak ini berkata, cuman pakai baju, gender ini hanya ada dua, male and female. Minggu depannya dia dikeluarkan dari sekolah. Benar-benar saya yang baca, waduh, ini di Amerika zaman sekarang nih horror show ya. Makanya benar, kalau nggak ada revival, ya ini, makanya hancur, negaranya turun. Dari dulu negara yang berapi-api, Amerika itu pengirim misionaris terbanyak di dunia. Sampai hari ini. Terbanyak mengirim misionaris. Tapi zaman sekarang, anak-anak kalau tidak mengakui gender itu tidak terbatas. Ya, nggak boleh sekolah di sini. Karena guru-gurunya ada yang LGBT, yang ini, yang itu, dan lain-lain. Jadi yang benar dan yang salah sudah blur, sudah semua. Saya percaya hanya bisa dipulihkan dengan revival. Makanya dulu Amerika seperti itu dipakai Tuhan luar biasa, mereka meninggalkan Tuhan, akhirnya kemerosotan terjadi. Kalau Indonesia puji Tuhan saya membayangkan memang belum sampai sebegitunya. Makanya ketika saya membayangkan anak-anak saya, teman-temannya, orang tuanya sudah banyak yang cerai, yang di Jakarta sudah sekolah-sekolah, sudah ada yang sekolah internasional, toiletnya sudah tiga, male, female, and neutral. Ya sudah mulai yang di Jakarta, saya bayangkan, waduh, nanti zamannya anak dan cucu saya ini gimana ini Indonesia ya. Kalau kita membayangkan seperti itu, Anda terbeban negara Anda, kota Anda, kuncinya hanya satu, revival. Kalau bukan Tuhan, tidak bisa satu negeri itu dipulihkan. Amin ya. Nggak bisa kita dengan usaha menginjil, kamu jangan begitu, kamu berdosa, kamu begini, kamu begitu. Nggak perlu. Kalau kita berdoa sendiri aja, terus tiba-tiba Tuhan kirimkan 2 orang, 3 orang, 4 orang, berdoa bersama untuk kota Anda, negeri Anda, revival terjadi. Yang kita takutkan, itu sudah dipulihkan Tuhan. Karena dikatakan nama Tuhan, I will forgive their sin and will heal their land. Tuhan itu akan mengampuni dosa-dosa, yaitu dosa-dosa yang LGBT ini dan itu, kemerosotan segala akhlak dan lain. Tuhan akan mengampuni dosa dan will heal their land, akan memulihkan negeri mereka. Kita harus punya iman ini. Amin. Kalau kita takut, kita bingung, kita khawatir anak cucu kita ini gimana hidupnya, lah ya berdoa untuk revival. Amin ya. Jangan kita menjadi orang yang bingung, ya sudah wes go with the flow. Ya, suatu hari ya Indonesia pun akan seperti Amerika, Eropa. Meskipun tidak mudah tapi akan sampai. Saya percaya Singapura pun sudah kena ya. Ada parade gay, lesbian dan lain-lain. Ya kita ini bukan mengajak untuk membenci orang-orang seperti itu. Yesus mengasihi mereka, tapi kebenaran selalu kembali ke Alkitab. Amin ya. Makanya seperti itu hal-hal yang membunuh revival. Sedangkan kita melawannya dengan revival, dengan merendahkan diri, dengan berdoa, dengan mencari wajah Tuhan, dengan bertobat, dan Tuhan akan memberikan revival. Amin ya. Saya lanjutkan lagi next PPT-nya. Revival ini adalah pekerjaan Tuhan ya, yang bisa mengubahkan setiap orang dan menyiapkan mereka untuk tujuannya Tuhan. Amin. Revival ini adalah tanda kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan yang apa ya, menginvite kita semua untuk mencari wajahnya. Saya rindu, benar-benar ayo rindukan revival. Next slide. Pertanyaannya hari ini adalah, apakah Anda merindukan revival di mana Anda tinggal? Ini adalah pertanyaan untuk kita semua ya. Saya tahu memang ini hal-hal revival, aduh, kita ini ngurus hidup sendiri ya masih susah ngurusi revival ya, bener ya. Tapi saya baca benar-benar simple kok ya, dari zaman, kalau Anda lihat kemarin, saya lihat juga ada filmnya Jesus Revolution. Saya kalau lihat film katanya dari true story, saya baca semua storynya yang kenyataannya ya, namanya siapa, orangnya siapa, pendetanya ini siapa, backgroundnya gimana. Yang filmnya Jesus Revolution itu tahun 1971. Itu terjadi revival di Amerika, orang-orang hippie, mereka tuh zamannya perang Vietnam. Wah, Amerika ini kan kacau semua. Wah, kacau semua, banyak hippie, banyak free sex, banyak narkoba dan lain-lain. Tapi pada suatu ketika revival terjadi, orang-orang hippie itu semua bertobat, semua memberikan diri pada Tuhan, yang narkoba semua
dipulihkan Tuhan, diselamatkan Tuhan, dan revival terjadi. Saya baca ribuan orang dibaptis setiap hari. Itu di satu kota. Sampai akhirnya melebar seperti wildfire. Sampai seluruh Amerika itu, sampai total ada ratusan ribu. 200 atau 300 ribu. Cô Glenn, unmute cô. Kepencet ya? It's okay, kita tunggu kembali semuanya ya. Sudah kok, sudah balik. Slide-nya selanjutnya. Ini adalah poin pertama untuk firman hari ini ya. Revival dimulai dari Anda. Jadi Anda jangan berkata, Tuhan aku tidak bisa. Tuhan aku cuma seorang diri. Tuhan aku tidak punya kapasitas. Aku tidak punya kehebatan untuk ini dan itu. Saya percaya seperti juga kita zaman berapa ya, 10 tahun lalu kami ngalami ya, waktu kami ikut CG menjadi CGL, kita berdoa untuk revival di CG kita. Itu dimulai dari kami berdua, saya sama istri saya, kita berdoa untuk minta teman-teman, saudara semuanya melayani bersama, bergereja bersama. Puji Tuhan tuh, Tuhan tuh mendengar. Kita ini dari pertemanan saya, kita ini punya lima pasang ya, lima pasang teman. Kita doakan satu persatu, didengarkan Tuhan Tuhan. Tahu bulan per bulan, ada yang tahun. Sampai hari ini ada yang sudah jadi coach, ada yang sudah jadi CGL, pokoknya semua teman kita. Semua teman kita sudah dipakai Tuhan luar biasa. Jadi benar-benar simpel aja. Kalau Anda rindu revival ya dimulai dari Anda. Karena bukan tentang sayanya juga, saya ini cuma alatnya Tuhan. Anda juga alatnya Tuhan. Amin ya. Jadi jangan merasa aku tidak bisa, aku tidak mampu. Not me. Aku bukan itu. Aku orang introvert. Saya juga sangat introvert, percayalah. Makanya karena saya introvert, saya doanya lebih banyak. Amin ya. Poin kedua, next slide. Revival to bring God's favor and healing on the land. Ini saya katakan satu negeri karena saya rindunya kalian punya visi yang lebih besar ya. Jangan visinya cuma teman-temanku, saudaraku, keluargaku, gerejaku. Tapi benar-benar kita rindunya sampai negeri, bahkan sampai bangsa-bangsa. Amin ya. Benar-benar kalau Anda rindu ada urapan Tuhan, berkat Tuhan, revival terjadi, ayo kita bergerak bersama. Amin. Saya rindu benar-benar ayo kita bergerak bersama. Kemarin beberapa minggu lalu, Kuadran juga sudah meresmikan RWSI Rotterdam. Itu adalah bagi saya ya, suatu milestone yang sangat luar biasa. Nggak terbayangkan oleh manusia, Kuadran pun, Kopilip pun, kita semua ini nggak ada yang membayangkan ya. Bisa buka Rose of Sharon Church sampai di Europe. Itu nggak terbayangkan, nggak ada dalam pikiran. Tapi cuman mau taat pada arahan Tuhan. Tuhan membawa ke sana, Tuhan akhirnya mengizinkan buka. Itu saya bayangkan, nggak masuk akal. Tuhan tuh mau bawa kita kemana ya, kita harus ikut. Kita ini kalau saya seperti saya ceritakan tadi, saya ini good enough, saya mau santai-santai, tapi ternyata sama Tuhan selalu digoyang. Ojo males. Saya ini kan orangnya santai kan, melihat aduh enak nonton drakor aja ya lah, santai-santai leha-leha. Ya kan, nonton drama Korea itu ada positifnya. Karena apa? Kalau nonton film Amerika zaman sekarang stres, betul ya. Film Amerika zaman sekarang Disney itu ya. Anda kalau nonton Disney, sekarang banyak LGBT-nya, percaya enggak? Semua ya, semua. Semua selalu ada sisipannya, gender neutral, parentsnya wanita dengan wanita, dan lain-lain. Ya enak nonton drama Korea aja, wis. Kan di sana kan kekristenan 30%, lebih aman lah ya. Ini bercanda. Tapi benar-benar saya rindu, benar-benar ayo kita bergerak bersama. ROSI Rotterdam bisa buka, itu menjadi milestone. Rindukan mungkin di Rusia kita bisa buka, mungkin di Middle East dimanapun, di Perancis.
Kalau Tuhan bawa dan terjadi revival di sana, kita akan buka gereja di sana sesuai arahnya Tuhan. Amin ya. Ayo saya ajak kita berdoa ya. Tuhan, kami sudah belajar Tuhan tentang revival Tuhan dari bangsa ke bangsa Tuhan, dari satu revival Tuhan sampai melanda Tuhan bangsa-bangsa sampai mungkin ujung bumi Tuhan. Kami melihat sesuatu yang luar biasa Tuhan. Dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, revivalmu itu masih ada Tuhan sampai hari ini Tuhan. Dan kami pun sudah mencicipinya, merasakannya sampai bisa terjadi erosi Rotterdam Tuhan. Tuhan, kami hamba Tuhan berdoa Tuhan. Hamba rindu Tuhan setiap mereka di tempat ini. Mereka punya mimpi yang lebih besar Tuhan. Mereka punya visi yang besar Tuhan. Mereka melihat di mana mereka tinggal hari ini Tuhan. Ada yang di Rusia, di Sochi, di Moskow, ada yang di Paris, ada yang di kota-kota di mana Tuhan. Di mana mereka berada Tuhan, di bangsa-bangsa di Timur Tengah, di Europe, dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka harus punya iman dan percaya bahwa revival akan terjadi di tempat mereka berada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar mereka Tuhan yang mau dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, taruh tanganmu di dadamu. Yang mau dipakai Tuhan menjadi alat revival, taruh tanganmu di dadamu, Tuhan. Lord, ini kami Tuhan. Kami ini sebenarnya tidak layak Tuhan, kami ini tidak mampu Tuhan. Sepertinya kadang kami melihat keadaan itu sepertinya kami mau menyerah Tuhan. Kadang kami mau menyerah, kadang kami merasa I'm good enough. Kami tidak mau melangkah lebih, kami tidak mau mencari Tuhan lebih. Tapi hamba rindu Tuhan ketika mereka mendengar penjelasan tentang revival-revival yang melanda bangsa-bangsa sampai Tuhan itu benar-benar seperti di ayat Alkitab, heal their land. Sampai itu terjadi Tuhan seperti di Korea Tuhan, sampai bangsanya mengalami favor Tuhan yang luar biasa. Kami juga mau Tuhan itu terjadi Tuhan di Indonesia, di Eropa, di Timur Tengah, di Rusia, terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Bagian kami Tuhan cuma satu Tuhan. Biar kami yang berlutut Tuhan, berdoa Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Dan kami meninggalkan dosa-dosa kami Tuhan. Dan kami menunggu Tuhan. Roh Kudus turun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Bukan karena kami hebat. Bukan karena doa kami pandai Tuhan. Tapi karena Roh Kudus itu yang luar biasa, Roh yang sama pada zaman Kisah Para Rasul ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang dibaptis seketika. Roh Kudus yang sama ketika Billy Graham berkhotbah 1,1 juta orang datang mendengarkannya. Roh yang sama itu ada pada rumah kami, ada di tempat kami tinggal Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh yang sama itu akan membuat revival yang sama terjadi di keluarga kami, di teman-teman kami, di kota kami, di bangsa kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Kami percaya Europe akan dipulihkan Tuhan. Kami percaya juga Timur Tengah juga akan mengalami Tuhan luar biasa Tuhan. Kami tahu tidak ada yang mustahil Tuhan. Kalau yang Korea dari kekristenan 0%, 1%, 5%, sampai bisa 30% Tuhan. Satu generasi bisa mengalami Tuhan luar biasa. Kami juga mau Tuhan, Indonesia juga mengalami yang sama. Eropa bangkit kembali Tuhan. Bangsa-bangsa bangkit kembali Tuhan, mengalami Roh Kudus dilawat Tuhan, bernubuat, mengalami kesembuhan, mengalami terobosan. Sign and wonder terjadi Tuhan. Itu doa kami Tuhan. Kami melihat bangsa-bangsa di bawah kaki Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah itu mulai dari doa kami masing-masing Tuhan. Kami hamba memberikan iman bagi mereka, biar mereka punya hati berdoa untuk revival bagi bangsa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, sekali lagi Tuhan, bukan karena gagah dan kuat kami Tuhan, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kelayakan kami, bukan karena kami melihat diri kami sudah cukup melakukan melayani Tuhan, kami mau bekerja, kami mau menikmati hidup, bukan itu Tuhan. Kami rindu melihat tanah di mana kami berada itu mengalami healing dari Tuhan Yesus Kristus. Kami mau melihat Tuhan revival, jutaan orang mengalami Tuhan, datang kepada Tuhan.
Wow Tuhan, kami rindu Tuhan melihat revival seperti itu Tuhan. Yang tidak terbayangkan oleh mata Tuhan, yang tidak pernah didengar telinga Tuhan. Bisa terjadi Tuhan. Ribuan orang, puluhan ribu orang, ratusan ribu orang menjerit nama Yesus Kristus. Jutaan orang Tuhan, bahkan menjerit nama Yesus Kristus kembali Tuhan. Kepada Yesus Kristus kami rindu melihat revival yang luar biasa yang dialami Bonke Billy Graham itu terjadi Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, berikan kami iman Tuhan, biar kami yang lemah, kami dikuatkan. Biar kami yang capek, kami berapi-api kembali Tuhan hari ini Tuhan. Biar kami yang tidak punya mimpi, tidak punya visi Tuhan. Hari ini mereka menerima visi dan mimpi dari Tuhan. Terimalah urapan yang baru, terimalah berkat yang baru, terimalah favor yang baru, terimalah healing yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah damai sejahtera, sukacita. Only in Jesus name. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. Kita akan lanjut ke breakout room ya. Ya, sebentar dulu kok. Mungkin kok Adrian mau ada Q&A dulu. Hai. Halo. Mana ngelihatnya? Oh, lihat situ ya. Halo. Hai, semua. By the way, great job. Bonjour. Great job, Glenn. Thank you very much. Yes, Powerful message. setuju. Hai semua yang di Surabaya. Hai semua yang di Eropa. Hi everyone. Hey, welcome home. Someone from Switzerland. Jesse, is it? Welcome home. Saya mau nambahin sedikit ya dari ayatnya Glenn. Bisa minta tolong tadi ayatnya Pak Glenn tadi yang di Tawarik. Where is it? No, ayatnya, the verse. Ya. Saya sangat setuju sama yang Glenn sampaikan. Saya mau highlight kata-kata yang di bagian terakhir. Kata-katanya kalau dalam bahasa Indonesia adalah memulihkan negeri mereka. Atau kalau dalam bahasa Inggris, their land. Saya rasa di dalam bahasa Perancisnya juga ada rasa kepemilikan. Arti nama their land itu yang paling penting bagi saya. Karena beberapa di antara kita, some of us are people who are like diaspora. Most of us are Indonesians. So which country do you belong to? Which country are you praying for? This verse atau ayat ini menjelaskan bahwa yang dipulihkan itu negeri mereka. Jadi yang berteriak itu adalah orang yang dari negeri itu. Saya rindunya kita mengambil posisi seperti yang poinnya sekarang ke poinnya Pak Glenn. Saya hampir ngomong Pastor Glenn. Amin. No, yang sorry. Satu poin sebelumnya. Sorry. Sebelum ini. Iya. Do you wish for revival in your land? Nah, kata-kata your land-nya ini yang penting. Whether it's your land is Indonesia or your land where you dwell. So, dimanapun Anda tinggal sekarang, anggaplah itu negara Anda. Kalau tidak, ayat itu tadi tidak akan berlangsung. So, saya sangat setuju dengan Pastor Glenn. Ya. Kalau nanti di negara manapun Anda ditinggalkan oleh Tuhan, dikirim dimanapun, Anda ikutlah memiliki, menangislah untuk dosa-dosa yang ada atau kelemahan-kelemahan yang ada di negeri itu. Dan yang paling menyedihkan adalah bagi negara itu, apapun yang sedang kita teriakkan untuk kita kan sedang berteriak, Tuhan tolong berhentikan LGBT. Loh, beberapa yang di negara itu berkata bahwa LGBT itu adalah liberalisme, berarti itu negara yang indah, negara yang baik. Jadi mereka tidak sadar bahwa itu dosa. Mereka
bahkan menganggap bahwa negara yang tidak ada itu adalah negara yang kaku, negara yang kuno. Jadi mereka menganggap bahwa mereka itu tinggal di negara yang indah. Mereka tinggal di negara yang baik. Jadi bagi saya, kita harus, orang yang mengerti firman Tuhan inilah yang harus berteriak, mewakili mereka yang banyak, mereka yang tidak mengerti. Kita mendoakan malah kita dimusuhi biasanya. Kita mendoakan malah kita dianggap kita kaku atau konservatif atau aneh. Tapi saya mau menguatkan seperti Pak Glenn juga menguatkan, jangan pernah berhenti berdoa. It's okay. Mungkin saat kita berdoa ini kita dianggap aneh oleh orang lain, tapi yang penting oleh Tuhan kita dianggap benar. Oleh Tuhan kita dianggap kita yang melakukan kehendak Allah. Kita yang berkenan di hadapan Tuhan. So, thank you Pak Glenn atas ayatnya. Saya sangat setuju dengan ayatnya. Saya percaya start dari 1-2 orang dari setiap negara, entah itu di Dubai, entah itu di Switzerland, entah itu di Rusia, entah itu di Prancis, entah itu di Abu Dhabi, entah itu di manapun, satu persatu. Kalau kita ngambil keputusan untuk, ya aku mau mengambil beban ini untuk negaraku. Ini my land. Ini bukan lagi negara mereka. Kita kalau melihat mereka, kita ikut bersedih. Kita menganggap ini bangsa kita. Itu akan berbeda karena saya sudah melihat, saya mendapatkan kesempatan untuk keliling ya. Karena uniknya kayak di Amerika gitu, ada orang-orang itu yang tinggal di Amerika puluhan tahun, tapi mereka nggak bisa bahasa Inggris. Karena mereka tidak pernah menganggap Amerika negara mereka. Mereka itu bisa tinggal, ngomong, makan, semua seperti bahasa mereka sendiri. Semuanya, jadi ada kelompok-kelompok di Amerika itu, kelompok orang Indonesia gitu ya, yang ngomongnya Indonesia saja, sampai sekarang nggak bisa mengerti bahasa Inggris. Orang Chinese gitu ya, ada orang itu ya ngomongnya cuma ngomong Chinese doang, ngomong bahasa Taiwan dong, tinggalnya kerja di Gerbek, ketemunya orang Taiwan, ke supermarket orang Taiwan, makan di restoran orang Taiwan, pulang ke rumah ketemu orang Taiwan, seperti tidak di negeri orang lain. Itu kalau berdoa yang revival di Taiwan, bukan di Amerika. Padahal dia orang Taiwan di Amerika. Kita orang Indonesia jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita ke negara orang lain, kita cuman ngomong Indonesia. Saya tahu lebih susah sih kalau Indonesia nggak banyak di mana-mana. Tapi kadang kita cuman rindunya makanan Indonesia, maunya ketemu orang Indonesia. Bahkan kayak saya masih toleransi nih kalau CG bahasa Indonesia. Saya pernah khotbah di salah satu negara gitu ya di Eropa, ngomongnya begini, kenapa kok khotbahnya dalam bahasa Inggris, kok nggak bahasa Indonesia? Karena kami mau mengabarkan Injil ke negara di mana kita pergi. Gereja Mar Sharon, RSC, akan di Sunday service-nya, kita akan berbicara dalam bahasa Inggris. Karena kami mau mengabarkan Injil ke negara lokalnya, bahkan diterjemahkan ke bahasa lokal dengan, kalau bisa sih orang lokal, kalau orang Indonesia sebagai jembatan, it's okay. Tapi saya percaya memang Tuhan letakkan Anda yang mengerti bahasa lokalnya, dari bahasa Inggris atau dari bahasa Indonesia itu dengan tujuan tertentu. Karena kami mau menyelamatkan setiap negara yang Tuhan kasihi ini. Entah itu Prancis, Rusia, Switzerland, Dubai, Tuhan mengasihi mereka. Saya rindu. Makanya saya tantang, kalau nggak salah Wiwi saya tantang ya. Wiwi kalau ada yang bisa menerjemahkan dalam bahasa Inggris ke bahasa Rusia, saya berangkat ke Rusia ya. Kalau belum, saya nggak mau. Percuma nanti saya ke sana ngomong bahasa Indonesia nggak ada yang terjemahin kan nggak ada gunanya. Atau kalau bisa Indonesia ke Rusia, Pak Glenn mau berangkat itu katanya ke Rusia. Ya Glenn. Lu ketawanya kok sampai kayak gitu. Kenapa? Ayo oke. Minum. Ya, minum. Okay, thank you very much. Silakan tanya jawab. Ya, silakan dibuka. Tanya jawab aja lah, kalau usah biurum ya, tanya jawab saya. Ya. Ya, diganti no biurum today ya. Ada yang mau kasih pertanyaan, silakan. Mariska.
Kalau dari aku mau pertanyaanku, kapan koko ke Dubai? Gitu. Kok jadi jebakan begitu pertanyaannya? Kapan ke Dubai? Ya nanti kalau saya dapat tiket yang via Emirates ya. Sana. Sekarang sementara dapatnya yang dari Singapore Airlines. Jadi Berhentinya di berhentinya Singapura. Singapura ke Eropa langsung. Iya. Nanti kalau dapat yang Emirates ya, Pak Siap, Kunjung. siap kok. Tempatnya sudah ada. Nanti di sini juga Ratna ada yang mau belajar bahasa Arab. Jadi ya, Wah, gitu kan. luar biasa. Wih, jangan aku lah. Aku bahasa Inggris aja masih kebentur kanan kiri atas bawah. Gitu ya. Ya kalau Iya, gitu kalau saya ke Dubai, saya bahasa Indonesia, terus Inggris, terus terus Arab ya, diterjemahkan Arab gitu ya. Harus kan nanti translate ke Arab kok. Kalau Adrian, teman-teman saya yang anak Filipin bilang, saya mau JG tapi pakai bahasa Filipin. Kalau pakai bahasa Inggris saya nggak bisa tapi nggak Loh, lancar. Filipin. Ada lagi. Filipina banyak di sini sama Afrika. Kalau Afrika it's okay masih bisa dia pakai bahasa Inggris. Tapi kalau Filipina mereka mau pakai bahasa Tagalog nggak bisa. Ya, tapi ya gitu, orang itu kan gitu ya, nggak mau dia pergi ke sana, tapi dia tidak memiliki land itu. Mereka tetap berpegang pada bahasa dan bangsanya sendiri. Tapi saya ngerti. Saya juga suka makanan Indonesia. Saya juga secara mudah saya bicara dalam bahasa Indonesia. Tapi ya kalau memang tujuannya adalah untuk seperti kata-katanya Pastor, sekali lagi saya ngomongnya Pastor Glenn terus ya. Pastor Glenn kalau ngomong tadi kan jangan cuma mikirin diri sendiri. Kalau mikirin diri sendiri ya itu pinginnya bahasa Indonesia saja. Kalau mikirin diri sendiri ya Tagalog aja gitu loh. Kalau mikirin diri sendiri bahasa normal kita aja. Tapi kalau memang tujuannya adalah untuk negara, kita harus belajar untuk paling enggak kalau saya, karena saya harus multi countries, I have to preach in English. Karena itu bahasa yang tertransportkan ke multi negara ini. Saya harus memaksakan diri saya untuk menyampaikan poin-poin saya dalam bahasa Inggris. So tomorrow I will preach in English. Karena itu komitmen kita, itu visi yang lebih besar ini membuat GMS mau nggak mau harus ada yang khotbah bahasa Inggris. Dan kita mengambil keputusan untuk melakukan hal itu. Bukan artinya kita nggak mau bahasa Indonesia. Aduh, enak banget kalau saya bisa khotbah bahasa Indonesia. Lebih cepat Pak pasti. Adrian, Ya, malam ini ada yang gabung dari Abu Dhabi, ada Kariki. Mungkin udah lama di Abu Dhabi, mungkin beliau bisa bahasa Arab. wow. Siapa yang bisa bahasa Arab? Namanya Kak Riki itu baru gabung. Kemarin kan aku kan gabung di grup apa sih orang-orang TKW di sini kan. Terus aku lihat namanya, wadah nama Bataknya di belakang. Oh berarti ini orang Kristen. Saya buka profil ininya kan, Facebooknya. Oh ini orang Kristen. Saya ajakin CG. Kebetulan beliau mau, puji Tuhan. Mungkin beliau bisa bahasa Arab. Coba aja ditanya. Wow. Ya. Salam semuanya. Tapi video saya kelihatan nggak ya? Siapa ini? Open cam, Bang. Open cam-nya kok nggak bisa ya? Aku Bantuin pin dong siapa yang ngomong. ini kelihatan nggak ya? Dua gitu loh, dua picture gitu loh. Supaya kita bisa ngelihat dua picture. Iya, aku lihat ini punya saya kok Dua picture. nggak open ya? Ricky nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya, Kok di lock ya? Apakah karena negara Anda melarang atau gimana? Enggak sih, saya sih pernah pakai Zoom juga nih video settingnya ini yang saya nggak tahu. Biasanya nggak diotak-atik, cuman digeser bisa ke close itunya apa di Well, I cannot see you. It's ada gambarannya lock. lock ya. Iya, Seperti iya, Bang. ada gemboknya gitu. Kayak keset mungkin Bang, nggak ngerti aku juga Bang. Tapi welcome home buat Kak Riki. Ini pertama kalinya ikut CG, Ko Adrian. Riki. Welcome home. Welcome home. Thank you. Tapi ini saya lagi, makanya saya dari tadi saya nggak bisa videonya gitu saya. Di sini ini punya anak sih, anak saya. Oke.
mungkin next time kali ya aku bisa coba nanti. Ya. Oke. Welcome ya Ricky. Thank you, Pak. Oke, ada pertanyaan yang lain? Mariska kok biasanya jagonya kok sama Caroline. Ayo Caroline, yang onsite. Caroline. Mungkin ada pertanyaan mungkin di unmute nih. Shalom semua. Halo. Shalom. Ya, saya tadi terbakar sekali dengan firman Tuhan tadi. Sesuai dengan Ya. yang tadi Ko Adrian sampaikan mau ke Rusia. Di sini saya punya beberapa teman-teman dari Spanyol sama Afrika. Mereka tuh biasa jadi translator untuk dari firman untuk dari bahasa Inggris ke bahasa Rusia. Nanti saya mohon dukungan teman-teman semua untuk mohon doakan biar mana yang tepat yang Tuhan bisa siapkan. Saya sangat bersemangat sekali kalau Adrian mau ke sini. Jadi nanti saya Ya. Oke. Barengin Pak. sama Spanyol sama mereka itu saja. Nanti GMS kan ada di Dubai, pasturnya kok Glenn. Ya nggak kok? Ya nggak? Bukan gelatonya di sini. Thank you Cecil. Yang aneh ya, tapi bukan orang Indonesia ya, orang Spanyol ya. Orang Spanyol sama orang Afrika. Orang Afrika. Iya. Oke. Mereka sudah lama di sini sekitar 6 atau 7 tahun, jadi mereka lebih fasih bahasa Rusia dan lebih memahami gramatika di sini. Dicoba aja kalau ada beberapa yang belum bergereja, diajak ke CG. Ya, start dari Jadi, CG dulu, belajar untuk dari sana, interpretasi. ya biar mereka biasa dengan firman-firman kita, biasa dengan apa yang kita percayai, baru dari sana mungkin bisa kelihatan ya. Ya, kok untuk sementara di rumahnya Kak Sandri biasanya setiap hari Kamis itu ada the Bible study. Nah, itu sudah lebih dari 5 atau 6 orang, ada 7 orang, sekitar 7 orang di sana. Ada dari India, ada dari Rusia 2 orang, ada dari Australia ada 1 orang. Saya pikir di sana itu bisa jadi tempat untuk nanti kita CG di situ. Karena Kak Sandri itu sangat welcome sekali untuk kita ibadah di situ. Oh gitu, ya. Tapi Kak Sandrinya bukan GMS ya? Bukan, karena untuk sementara ini biasanya aktif di CG Eropa. Tuh, aktif di CG atau enggak? Ikut CG kita. CG ya? Tidak ada. Oke. Hari ini nggak ada. Tapi yang sorry? Kak Sandri hari ini lagi dalam perjalanan ke Jakarta, nanti minggu depan udah balik lagi. Oke. Kalau yang persekutuan doanya, maksudnya mestinya diajak CG kalau mau, yang belum punya gereja. Jangan cuma bentuknya persekutuan doa saja. Ya, Bu. Kamu di daerah mana sih? Saya di Moskow. Moskow. Keren. Oke. Thank you, Cecil. Kalau ada yang terjemahin, ya kita siapkan visa Moskow. Let's see. Doakan kembali. Ya, pertanyaan yang lain? Adrian, lain? Tanya enggak? Maksudnya bukan boleh tanya sih. Kemarin saya mau bilang waktu night worship night malam pertama di Rotterdam, itu saya ngikutin dari awal sampai akhir, dari tempat kerja, puji Tuhan bisa sampai ke tempat tinggal 4 waktu, bisa sampai benar-benar saya tuh mengalami lawatan Tuhan di dalam kamar ini pas Pastor Adrian doa itu malam, besoknya kan grand opening. Nah, saya kan punya anak angkat,
ya dia merindukan apa namanya kasih sayang seorang mama, saya kehilangan anak saya merindukan seorang anak, dan kita kayak dia menemukan mama, saya menemukan anak. Itu kerinduan saya untuk ngajak dia ke apa namanya, saya terus WA, ya tadi kok Glenn bilang di ghosting, saya sendiri di ghosting sama anak angkat saya gitu. Yes mom, I will come. Yes mom, I will come. Tapi malam itu saya berdoa, saya percaya doa saya sudah Tuhan jawab walaupun saat ini dia belum mau ke gereja gitu. Dan malam itu juga saya benar-benar ngalamin lawatan Tuhan. Hari Sabtu minggu kemarinnya, saya terima kasih kok sekali lagi saya diizinkan untuk bisa jadi sponsor, padahal saya tidak tahu apa-apa, tapi saya percaya Tuhan yang memampukan gitu. Saya baru 1 tahun ikut GMS, saya benar-benar mengalami banyak kemajuan, apa namanya, banyak belajar di sini. Yang dulu saya masih suam-suam kuku, saya benar-benar merasa bertumbuh di gereja ini. Di apa namanya, saya pindah-pindah gereja, saya tidak terlahir dari Kristen, dan ya inilah kerinduan saya, Tuhan jawab. Malam itu juga saya mengalami lawatan Tuhan, tetapi besoknya saya di kamar mandi. Kamar ini saya percaya dipenuhi Roh Kudus, tidak ada apa namanya roh-roh jahat yang bisa masuk, karena selain saya tidak ada yang bisa masuk ke kamar ini. Tetapi saya ngerasa di kamar mandi itu 2 kali. Saya pertama ini cuman mungkin baru bangun, tapi kayak ada yang ngedorong gitu. Maaf kata sampai saya jatuh, saya di kamar mandi sampai jatuh. Saya udah itu cuman halusinasi aja. Tapi besoknya saya gosok gigi, sikat gigi saya ini kayak ada yang ngambil gitu, bener-bener sampai saya bilang ke Mariska, tolong doakan. Mariska bilang urapi, kasih minyak urapan di kamar mandi. Ya, setelah itu memang saya kasih minyak urapan, itu bukan mantra, tapi memang benar-benar apa namanya urapan, dan puji Tuhan setelah itu tidak ada lagi. Karena di sini saya tinggal di apartemen, apa namanya, tapi apartemennya sharing ya, ada yang berkeluarga, ada apa, saya nggak pernah tahu, tapi saya ingat pesan Pastor Philip, begitu masuk ke kamar, doakan gitu. Ya, inilah yang kerinduan saya rindu Ko Adrian bisa datang pas Ko Adrian pembukaan ada gereja Mawar Sharon di Rotterdam, saya imani Kuwait akan ada gereja Mawar Sharon, walaupun orang Indonesia itu saya baru ketemu 1 kali ini, tapi saya percaya dengan 1 orang Indonesia bisa ada gereja Mawar Sharon di Kuwait, bisa ada CG. Itu kerinduan saya nggak pernah mengalami nangis seperti itu. Nangis bukan nangis karena apa kok, bukan nangis karena sedih, nangis karena benar-benar Tuhan, kayak saya ikut bahagia gitu ada ROSC di Rotterdam. Apalagi saya punya anak angkat di sana. Saya percaya Tuhan akan bawa anak angkat saya itu ke gereja, walaupun sampai saat ini saya masih di ghosting. Yes mom, I will come to church. Yes mom, tapi selalu ada alasan. Kalau bisa saya minta ada nggak nomor yang PIC, mungkin dia kan bahasa Inggris sama bahasa Belanda gitu. Mungkin ya kalau sama-sama bahasanya mungkin lebih menyentuh hati. Memang yang menyentuh hati dia hanya Tuhan yang mampu, tapi mungkin bisa gitu. Sering kali let's come to mom. Mom, what are you doing? We are in fellowship. Would you like to join our fellowship? Yes, mom. Next time. Tapi saat ini sampai belum gitu. Thank you kok. Orang mana? Anak-anak Orang Belanda asli, tapi kita dipertemukan di Bali gitu. Dia umur 21 tahun kok. Dia nggak punya. Ya nanti tolong nomornya. Kenapa kok? Tolong nomornya dioperkan ke kami. Nanti ada yang hubungin kami akan kasih note untuk bicara dalam bahasa Belanda aja. Ya nanti saya tanya, boleh nggak boleh nggak mama kasih nomor ke ini, nanti Silakan. saya tanya ya kok. Oke. Thank you kok. Usianya 22. 21. Iya kurang lebih ya 21 kemarin, karena kita punya ulang tahun yang sama bulannya, cuman tanggal beda dikit. Beda dikit tahunnya ya.
Wah, tanggalnya besok dikit, tahunnya banyak kok. Saya 45, dia 21. Kuliah atau sudah kerja? Udah kerja, Ce. Oke, Iya. ya. Nanti saya minta orang Belanda untuk menghubungin dia supaya lebih apa ya, related ya, karena sesama. Iya, Ce, thank you. Saat ini dia lagi down sih karena katanya pacarnya lagi celaka ditembak sama orang saat tugasnya kan polisi gitu. Ya, doakan Mam. Nah, itu saya bersyukur dia mau, Mam, please pray for my boyfriend, dia bilang gitu. Ya itu yang saya rindu, anak saya bisa Ya, lahir baru, bisa terima karena dia masih pacarnya. ateis sih kayaknya. Pacarnya polisi. Hmm. Ya. Oke. Ada, ya. Oh, Hah? mau bertanya aku sebentar apa masalah untuk gini, saya melihat banyak kalau misalkan ke CG ya, setiap minggu sudah ke CG, terus sudah ke gereja, tapi merasa kayak belum masuk ke dalam kegerakan revival. Itu sebenarnya apa sih kok yang harus dilakukan gitu? Selain kayak ya padahal sudah ke CG setiap minggu kayak gitu. Maksudnya bisa didefinisikan belum masuk ke dalam revival itu kayak apa? Ya kan kalau seperti rutinitas lah ya kok kalau mau dibilang lah ya. Jadi kayak sudah ke CG, sudah ke gereja, sudah berusaha untuk sate, tapi kayak menjadi revival. Jadi membawa diri ini untuk jadi revival di lingkungan sekitar itu belum terjadi. Mungkin karena ya sepertinya yang didoakan ya wes itu aja kok, yang didoakan ya pergumulan hidup sendiri seperti itu. Sebenarnya apa sih step apa sih kok yang bisa kita lakukan untuk benar-benar kita itu merasakan hidup kita itu diubah dan masuk ke dalam visi visi dan jalannya ini ya, apakah gerakannya Tuhan lah di dalam satu gereja. Kalau saya percayanya bahwa kalau orang mau benar-benar masuk itu berdasarkan keputusan. Makanya kami tentunya bisa saja orang itu menganggap ya saya pasif aja, saya menunggu sampai hati saya dijamah, perasaan saya sampai saya mau nggak mau terbawa begitu. Jadi sepertinya nggak ada dari pihak kita, tapi tiba-tiba saya berubah. Saya tiba-tiba jadi orang yang pokoknya cuman mau ngurusin ibadah, cuman mau ngurusin gereja. Saya nggak mau ngurusin duit lagi. Menurut saya nggak ada yang kayak gitu. Menurut saya, apakah mungkin terjadi? Bisa. Ada orang-orang yang tiba-tiba terjamah dan berubah. Tapi kebanyakan, setahu saya, kebanyakan orang, atau mungkin tergantung jenis tipe orangnya kayak apa. Kalau kayak saya pragmatis, nggak ada yang namanya tiba-tiba saya tergeraknya gara-gara emosi. Tiba-tiba saya merasa saya ada di dalam revival. Revival is not a feeling. Revival is a decision. Karena saya mengambil keputusan, saya mengerti apa kehendak Tuhan, saya mengerti firman Tuhan, saya bilang, saya klaim firman Tuhan itu akan terjadi dalam diri saya. Berarti itu kan decision. Saya mau berdoa, bukan saya sudah mengalami revival dahulu, baru saya berdoa, tapi saya berdoa dulu, setelah itu saya percaya suatu saat akan terjadi revival. Nggak tahu itu doanya berapa lama. Tadi Pak Glenn ceritakan ada bisnismen yang berdoa setiap jam 12 sampai jam 1. Berapa lama disebutkannya? Itu Korea berubah dari satu generasi sampai dari cuman 0% sampai 30% jadi orang Kristen. Berapa lama itu berdoanya? 10 tahun? 20 tahun? Berapa lama kita harus berdoa untuk terjadi sesuatu? Ada yang 2 minggu, ada yang 20 tahun. We don't know. Tapi saya mengambil keputusan kalau revival itu bisa terjadi start dari satu orang. Gini, ini tak kasih contoh aja. Reinhard Bonnke dikatakan oleh Pastor Glenn bahwa dia di Afrika ada orang yang, did I say Pastor Glenn? I think I saw. Yeah, I said Pastor Glenn. Pak Glenn atau mau pastor ya boleh.
itu menjelaskan Reinhard Bonke itu ada satu malam 1,1 juta orang ya. Itu di Afrika. Anda tahu nggak itu doanya bukan dari Reinhard Bonke. Ada satu orang yang menyerahkan diri namanya Livingstone. Dia itu misionaris pertama dari Inggris kalau nggak salah. Itu ke Afrika. Dia berangkat sendirian bersama dengan istri kalau nggak salah. Dia selama hidupnya, dia paling nyelamatin 1-2 orang. Tapi gara-gara dialah, gara-gara tangisan seluruh hidupnya, dia spend untuk memberikan hidup dan memberikan doanya. Sampai ada, rasanya ada air terjun yang dinamain atas nama dia, karena dia benar-benar menyerahkan diri. Ada air terjun, aku lupa di negara mana, itu atas nama dia sekarang, Livingstone. This guy menghabiskan waktunya untuk berdoa untuk revival, which he did not see. Tapi setelah dia mati, di generasinya Reinhard Bonke, ada 1,1 juta orang yang mendengarkan kabar Injil. Ada negara-negara seperti Nigeria yang berapa puluh % juga orang Kristen. Saya percaya itu gara-gara ada orang seperti Livingstone yang menyerahkan hidupnya untuk berdoa, tapi dia nggak ngelihat di masa hidupnya dia. Kadang kita terlalu manja ya, karena kita ini hidup di semuanya instan. Apapun kalau nggak langsung kita marah. Apakah doa kita bisa instan? Saya nggak pernah berkata bahwa nggak bisa instan. Kalau Tuhan mau ya bisa. Tapi apakah kita harus semuanya instan? Apakah kita berdoa, Tuhan jamah Prancis dan tiba-tiba besok 1.000 orang loh. Kita nyewanya untuk berapa orang? Ya itu ya revivalnya untuk itu, tergantung iman kita juga. So bagi saya, apakah ada kayak switch on langsung gini? Oke, saya berdoa, tiba-tiba saya merasa sekarang saya masuk ke dalam revival. Kadang revival itu panasnya pelan-pelan. Coba tanya yang namanya Glenn itu. Dia sekarang dari pelayanan Pastor Glenn ini sudah, menurut saya hitungannya sudah 1.000 orang lebih ngelewatin hidupannya Pak Glenn. Ada paling enggak ada 6 ya yang jadi coach ya, Glenn ya. 5 kok. 5 jadi coach. Dan itu ada yang 300, ada yang 200, ada yang pokoknya ada yang 400, ada yang pokoknya udah ratusan orang kali 5 sudah ngelewatin kehidupan Glenn. Tapi nggak kerasa kayak switch on gitu ya, pelan-pelan tiba-tiba 1.500. Ya ini definisi kecil-kecilan dari revival. Apakah dalam tanda kutip kita harus merasa bahwa kita dalam revival? Setelah kita noleh belakang, baru kita ngomong, sebenarnya hidupku ini ada revivalnya ya. Meskipun nggak sebesar yang seluruh negara, sebenarnya noleh belakang, GMS ini penuh dengan revival ya. Ratusan ribu orang loh sekarang. Di negara di mana aja, ini sudah sampai Rotterdam, sudah sampai Australia, sudah sampai di mana-mana sudah ada. Is this the revival yang kita bayangin atau masih ada yang lebih? Doesn't really matter kan? Kita rindunya revival yang kayak ada, saya lupa nama hamba Tuhan siapa di Wales itu, yang dia berdoa ngelewatin gereja, orang jalan di pinggirnya gerejanya aja udah rebah-rebah. Saya pinginnya nggak begitu. But if it doesn't happen, it has to be like this. I don't mind. Pokoknya ada orang yang dibaptis, ada orang yang berubah, ada orang yang bangkit, ada orang yang makin setelah saya noleh ke belakang ya, setelah puluhan tahun kita sudah melayani. Glenn bilang sudah 10 tahun kita total loh. Glenn kita sudah melayani sudah cukup lama loh. Glenn saya sendiri sejak tahun 98 sudah 25 tahun pelayanan. 25 tahun pelayanan. Is there a revival? I don't know. I wouldn't claim bahwa sudah ada revival, but I am in the middle of a growing revival. I'm praying for more. I'm praying for more, not just in Indonesia, tapi in Europe and wherever God sends me. But apakah ada otomatis kayak perasaan, oke, aku sudah berdoa 10 jam. Now I need the feeling. Lord, now touch me. Tiba-tiba, ya, touch me now. Okay. Nggak kayak gitulah. Doesn't work that way. Harus change from
pikiran kita nangkep firman Tuhan, saya setujuin. Kita masukkan dalam hati kita, kita dalam tanda kutip mengambil keputusan, hati ngikutin saya ya, gitu loh, kayak emosi ngikutin saya ya. So ngambil keputusan, saya nggak mau lagi fokus hanya diri sendiri, karena kita tetap harus ngurusin diri sendiri, tapi kita mulai ngurusin gereja Tuhan, ngurusin negara, bangsa kita. Itu keputusan. Karena kalau ngomongin capek-capekan ngurusin apa ya, I heard that Glenn, kamu sudah mulai capek ya ngurusin berapa? Ya, saya bisa punya klaim. Saya pergi mission trip kali ini, capek juga sih. Every 2 days kita pindah tempat. Every 2 days pindah tempat. It's like very tiring. Pindah. Kadang kita ini lupa hotelnya di mana, kamar berapa. Saya rasa saya bangun gini kaget. Saya masukin kaki ke bawah, salah. Ini sebelah sana. Jadi pusing. Pokoknya kadang bangun ini pusing. Where am I? Where am I? Gitu kayak. Ini jam berapa? Ngomong bahasa apa? Saya bingungnya kalau di Eropa ini ngerangkul. Saya ngerangkul sekali, salah. Di sini 3 kali. Ya kan? Ada yang 2 kali. Kalau di Indonesia kita nggak boleh rangkul-rangkulan kan begini. Jadi kadang saya di sini kayak begini sudah sopan. Salah. Kita mestinya rangkulan. Di sini salah lagi. Salah terus gitu. So pusing. Di Amerika high five ya. Terus pusing. So mau capek-capekan, I can claim to be tired too, but it's a decision. I want to see revival, but it's not for me. Jadi karena bukan untuk saya. Doesn't matter what I feel, doesn't matter what I'm in it or not. I'm doing it. Saya melakukannya. Saya merasa bahwa kalau kita mengalami bersama-sama ada pembukaan gereja di Rotterdam, nggak ada perasaan sih. Setelah lewat baru kayak siang itu, siang itu ya. Pagi. Siang itu saya tiba-tiba di tengah-tengah mau ibadah. Saya tiba-tiba cuma duduk gini, saya baru perasaannya kayak nyampe gitu, kayak saya tinggal nangis gitu aja. Saya perasaannya baru ngejar gitu, kayak kita sibuk melakukan ini itu, berangkat sampai di sana kurang berapa menit mulai gitu. Pak, saya baru nangis, terus ada yang datengin saya kayak ngerangkul saya, ada yang ngomong this is all for Jesus. Iya, saya tahu semua, tapi kayak perasaan saya baru ngejar saya baru merasa wow, Tuhan baik ya. Kita berangkat ke Eropa nggak ada bayangan apa-apa, dan tiba-tiba di saat itu juga ada gereja Rotterdam terjadi. So perasaan nanti ngejar bagi saya. I never feel that I'm in a revival, but once you're in it, nanti perasaannya Tuhan akan kasih. Entah itu satisfaction, entah itu damai sejahtera, entah itu whatever it is that you need. Nanti Tuhan akan, bagi saya sih perasaan nggak pernah datang dahulu, itu ngikutin kemudian. Yang penting kita mengerjakan bagian kita. Bagian kita ya tidak berhenti untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus, dan mengajak mereka untuk mendekat ke Tuhan. Jadi memang setelah kita itu bergereja ya perlu ada keputusan ya kok ya. Suatu saat bukan karena feeling tapi itu adalah keputusan kayak gitu. Ya, betul. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Bener sih, bentar ya. Sebenarnya Mariska itu udah revival. Saya buat revivalnya. Ingat nggak Mariska pertama kali dia nge-WA saya? Doakan saya sampai kita makan di restoran Jepang, makan sushi, kita doa di lobi. Ini buah revival. Ini apa namanya, yang dulunya saya yang masih suam-suam kuku, kita berdoa di lobi, kita berdoa di mana, kita berdoa Mariska. Itu revival dengan satu Mariska di Dubai. Mariska mau ngebaptis saya di apartemennya. Saya ingat, terima kasih semua atas doa Mariska juga, Tuhan pakai Mariska untuk mendoakan saya, hati saya tergerak, rohani saya terbangun, maksudnya rohani saya mulai, saya memang benar-benar bisa tertanam di satu gereja gitu. Sebenarnya itu juga
Mariska, apa ya, Tuhan pakai Mariska. Sebenarnya sudah revival. Dubai udah revival. Sekarang giliran nanti Middle East ya Mbak ya. Middle East for Jesus. Amin. Masih ingat nggak kita pertama kali? Itu baru satu. Saya ingat banget waktu saya meninggalkan Dubai itu kayak meninggalkan Bali gitu. Dulu saya meninggalkan Bali aja nggak seberat itu kaki saya waktu the last day. I was just like really so touchful and I fulfill that I gonna leave Dubai, but I'm sure one day I'm gonna back to Dubai again. And yeah, I never know. Thank you. Luar biasa sih, revival bisa start dari 2-3 orang yang berkumpul sepakat aja. Let's go, let's do this. Yes, go. I know God sent me to Kuwait. I never know what is the God plan for me and for everyone. I just follow what's the God will for me. Thank Amen. you. Amen. Any other question? Ko Adrian, aku mau tanya dong. Kalau misalnya kita mendoakan orang, ada orang yang minta didoakan, terus doanya mereka digenapi sama Tuhan. Tapi pas diajak CG nggak mau, gitu. Yuk ikut CG gitu. Kita ngajakin CG. Aduh ginilah, aduh gitulah gitu kan. Udah banyak ini itunya gitu. Itu gimana ya kita ngerespon jiwa orang yang mau nerima berkatnya aja tapi nggak mau mendekat ke Tuhan. Terima kasih Pak Adrian. Ya, di dunia ini penuh dengan orang-orang seperti begitu. Di Alkitab aja yang Tuhan Yesus sembuhkan ada 10 orang kusta, yang 9 tidak kembali untuk berterima kasih, yang cuman 10%, yaitu 1 orang dari 10 yang kembali dan berkata terima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus yang mengadakan mujizat yang kusta di zaman itu, sampai sekarang pun nggak ada obatnya sebenarnya, tapi langsung terjadi mujizat. Semua orang tahu bahwa itu mujizat, tapi nggak ada yang say thank you ke Tuhan. Itu perikop itu sepertinya menunjukkan bahwa sampai zaman sekarang mungkin 90% orang itu mintanya Tuhan itu yang memberikan mujizat dan mengurusin diri kita. Buat apa kita ngurusin Tuhan? Nggak ada yang mau ngurusin Tuhan. Cuman 10% yang kira-kira yang mau berkata terima kasih atau kembali mau ikut CG. Jadi gimana ya hati kita terhadap mereka? Ya kasihan aja. Kita tetap berdoa untuk mereka, kita tetap ingatkan mereka untuk datang ke Tuhan. Bukan dengan menuntut, tapi ya kita berharap dia seperti jadi 10% yang tinggal, dia jadi 1 dari 10 yang datang. Or ada cara lain, ya Anda menginjil ke 10 orang yang lain, doakan 10 orang yang lain atau 9 orang yang lain, salah satu nanti akan datang ke CG. Amin. Terima kasih Pak Adrian. Thank you pertanyaannya. Ada yang lain? Iwi. Ya, terima kasih Pastor Adrian mau tanya gitu. Bagaimana sih caranya kita menyikapi misalkan ada orang yang memang sudah pernah ikut dalam kegerakan gitu ya, yang benar-benar berapi-api luar biasa, tetapi di pertengahan jalan itu memilih untuk kayak aku nggak mau komunitas lagi aku mau sendiri aja gitu. Tapi udah didekati, diajak juga nggak mau langsung hilang. Kok bisa demikian dan bagaimana caranya kita menyikapi gitu? Terima kasih. Thank you pertanyaannya. Alkitab berkata bahwa hidup kita itu selalu bergantung, maksudnya ada urusan dengan orang lain. Kita dikenalkan ke Tuhan aja pasti pakai orang lain, berarti komunitas kan. Untuk bertumbuh, bahkan yang paling jago pun seperti Paulus misalnya yang nulis 13 buku itu aja, ada
orang-orang yang menuntun dia, mendoakan dia, Ananias misalnya, Barnabas yang ngajak dia pelayanan, ada orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin yang selalu mendukung. Paulus kemudian juga menuntun Timotius. Jadi semua orang itu butuh komunitas, ada orang yang ngajarin. Kalau ada orang yang mau meninggalkan komunitas, ya itu orang salah pengertian. Ada yang mungkin mikir, saya istirahat sebentar deh, entah itu ngomongin Sabat atau apa. Menurut saya itu nggak ada di Alkitab. Sabat itu sejak Tuhan Yesus lahir, kita itu sudah, Sabat kita di Tuhan Yesus. Makanya yang disebutin di Perjanjian Baru itu nggak ada keep the Sabbath, no longer. Tuhan Yesus itulah Sabat kita. Kalau engkau sudah menangkap Tuhan Yesus, kenapa engkau masih butuh Sabat? Because Jesus is our rest. Kenapa engkau harus rest lagi dari rest? Itu ngapain? Itu menjauhkan diri. Bahkan ada ayat yang berkata, jangan sampai engkau memisahkan diri dari persekutuan. Berarti sekali ikut mestinya ya ikut aja persekutuan gitu loh. Kalau orang mau menjauhkan diri itu alasan aja, mungkin kepahitan tapi nggak mau ngakuin, atau ya ada nggak enakan sama orang, tapi yang disalahkan Tuhannya, sebenarnya menjauhi Tuhannya. Dan persekutuan kan kita kumpul bukan untuk kita. Kita ini tidak memilih siapa yang datang ke sini. Mereka datang dengan panggilan Tuhan, itu saya percaya. Saya nggak milih, oh personality yang kayak begini yang boleh masuk CG. Personality yang kayak begini yang boleh jadi sponsor atau jadi ini atau jadi itu. Enggak. Mereka yang masuk dan komitmen itu personality-nya beda banget sama kita. Ras, suku, bahasa beda-beda semua, background kota kita di Indonesia beda semua. So kita nggak pilih-pilih. Kalau kita pilih-pilih pasti yang deket-deket aja. Orang Surabaya kumpul orang Surabaya, orang Bali kumpul orang Bali gitu mungkin ya. Orang Jakarta kumpul orang Jakarta, nggak mau kumpul sama yang lain-lain, beda-beda nanti. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, itu orang Jakarta, orang Surabaya, orang Bali, orang Medan lah, orang hitam lah, orang dari Kongo, dari Togo, dari lahir di Belanda, di Jerman, orang manapun nanti bisa dipertemukan karena arahnya untuk Tuhan. Jadi nggak cocoknya pun tidak akan membuat, seharusnya kalau nggak cocok dengan seseorang, karakter atau background atau cara bicara, tidak membuat kita menjauhkan diri dari satu persekutuan. Karena ujung-ujungnya persekutuan kita itu first dengan Tuhan, pertama dengan Tuhan dulu, baru persekutuan dengan sesama yang tujuannya bukan untuk comforting, tapi tujuannya untuk saling membentuk, untuk saling membangun. Bahkan ada waktunya kita saling membantu, tapi tujuan utama kita kumpul ini bukan cuma untuk comfort each other, bukan karena enak kumpulnya, bukan karena saya suka sama temennya, tapi suka sama Tuhannya. Teman-temannya akan dibentuk oleh Tuhan. Banyak orang-orang yang di CG kami, saya ini kan tadi saya sudah cerita 25 tahun, itu ada orang-orang yang nggak suka sama saya sama sekali. Tapi akhirnya ujung-ujungnya jadi pemimpin kami, jadi orang-orang yang pelayanan barengan gitu. Jadi akhirnya mereka tuh kayak datang ngomong, "Kok sorry ya, kok ya, tak omongin ya. 6 tahun yang lalu saya kalau dengerin Koko itu saya nggak suka sama sekali gitu." Loh, ya nggak perlu ngomong, ya nggak apa-apa sih. Saya kan nggak enak ya kan. Ini kan hati tambah gitu ya. Tapi mereka itu ngaku gitu bahwa sebenarnya saya sama mereka tuh nggak cocok mestinya. Tapi karena Tuhan, dia tidak mengambil keputusan untuk lari. Dia tetap dengerin dan akhirnya berubah, dan akhirnya kita dicocok-cocokkan sama Tuhan. Padahal karakter kita tetap berbeda. Tapi karena visi sama, kita sama. Jadi bagi orang yang setelah ikut terus hilang, mungkin karena belum menangkap visi. Makanya saya selalu mengajak dan mengajarkan kepada para pemimpin saya, kita harus, para pemimpin ini di CG itu harus paling ahli. Keahlian kita itu menjelaskan visi. Tapi visi yang spesifik bagi CG-nya, bagi nanti di BO kan ada breakout room. Nah, di breakout room diperjelas lagi. Istilah saya kata-katanya personalize the vision. Makin personal the vision towards each other. Apalagi kalau nanti kita assign seorang sponsor ngurusin beberapa orang. Nah, ini di personalize, sponsor personalize lagi masing-masing. Itu makin banyak alasan kita untuk nempel sama Tuhan, sama gereja, sama visinya. Bukan sama orang-orang. Oh, ada orang-orang ya, karena
Orang-orangnya of course kita kumpul sih, tapi suatu saat nanti CG ini multiplikasi. Nanti cek sesama sponsor gini, nanti suatu saat yang sponsor jadi CGL. Kalian enggak se-CG. Mungkin nanti kita ini negaranya akan saya pisah-pisah. Sekarang aja saya kumpulin. Itu yang namanya Belanda, dulu Belanda dan Belgium jadi satu. Sekarang saya sudah mulai minta Belgium jadi satu sendiri dong. Nanti Norway sendiri dong, Inggris sendiri. Nanti saya mau split sendiri-sendiri. Jerman aja saya split 2. Utara sendiri, selatan sendiri. Nanti kota per kota nanti. Loh, kenalan is not the main thing. Kenalan, kita punya teman di seluruh dunia, seluruh kota. But it's not the main thing. Jadi kalau kita lagi bertengkar dengan seseorang dan terus Anda meninggalkan Tuhan, it's a wrong reason. Jika sudah terlanjur mereka pergi, apa boleh buat? Berarti kita yang kurang cepat mengajarkannya. Kalau kita melihat dulu ada orang-orang yang di sini dan sekarang nggak ada, ya mungkin kita kurang cepat menjelaskannya. Mereka sudah nggak suka sama kita atau apa. Ada kata-kata kita yang menyinggung mereka. Mereka bilang, aku nggak mau lagi, bye-bye. Itu ya nanti kalau nggak dibetulin ya, mereka kumpul dimanapun, gereja manapun, nanti mereka nggak suka dengan seseorang ya pindah lagi. Karena yang dibetulin bukan hatinya, tapi sikap hatinya belum sempat ditumbuhkan, mereka sudah ngambil putusan untuk pergilah. Nggak tahu apa. Saya ambil putusan, makanya saya mau kasih contoh karena saya sendiri bukannya di gereja Mar Sharon saya kayak semua saya suka gitu. Wah, ya ada aja yang nggak cocok dengan kami. Tapi saya ambil putusan 20, saya sejak tahun 96 totalnya. Berarti 27 tahun I stayed in one church. I make a decision to stay and see God dan serve God. Dengan segala konsekuensinya, saya tahu saya berada di gereja yang benar dan saya mau tumbuh di dalamnya. Saya mengucap syukur dan di tengah-tengahnya saya bisa melihat revival. Jika saya ambil putusan setelah saya menikah, saya pindah gereja, I wouldn't see you. So saya mengucap syukur ini I stayed and now I can see you guys. Saya percaya itu karena saya mengambil putusan untuk stay meskipun nggak semudah itu. Ada orang-orang yang sulit-sulit yang saya jumpai selama 27 tahun. Terima kasih, Pastor Adrian. Rolin tuh mau ngapain Kak Rolin? Mau tanya banyak Kak Rolin ya? Aku mau nanya soal gimana caranya kita ngebagiin rasa this is our land kayak tadi yang di 2 Tawarik itu. Gimana cara kita ngebagiin perasaan ini ke orang-orang yang kita bimbing. Karena kadang-kadang kan di satu kota biasanya cuma 1 orang gitu yang punya perasaan ini. Yang lain masih belum tahu, belum yakin oh aku bakal stay di sini atau enggak, atau masih perasaan aku kan di sini sebagai orang asing. Kenapa aku harus berjuang untuk negara ini? Gimana cara kita ngebangkitin kita ada di sini ya, kita berperang untuk negara ini, untuk kota ini. It's pertanyaan yang cukup sulit bagi saya. Tapi mungkin caranya Anda cerita kejadian yang Anda cari ke belakang dan Anda cerita kenapa Anda menganggap bangsa ini bangsa Anda. Kalau enggak ya soalnya kamu cuman rutinitas saja ya, kamu disuruh doa ya doa. Tapi kan setiap orang ada reasonnya sendiri-sendiri. Ya, misalnya kenapa saya kok jalanin visinya gereja Mar Sharon? Let me tell you a story. Kenapa saya milih gereja Mar Sharon? Tak jelasin. Saya ini orang yang seperti penjelasannya Pak Glenn tadi. Kita ini kebanyakan orang yang nggak layak. Saya termasuk orang nggak layak. Saya datang masuk ke gereja orang nggak bisa pelayanan, nggak punya talenta untuk kategori pelayanan di gereja. Nyanyi nggak bisa, semua nggak bisa. Kamu bisa piano, bisa apa. Enggak ya, itu kategori orang yang biasa serve di gereja. Nggak ada sedikit pun karakteristik yang membuat saya jadi orang yang mestinya bisa naik atau posisinya bisa muncul di gereja. Nggak ada sedikit pun orang nggak bisa bicara. Di gereja itu nyanyi, bicara, main musik, ya. Lainnya apa sih? Saya ngatur apa? Nggak biasa mimpin orang. Waktu dulu pertama kali masuk. So, naturally saya ini bukan orang yang sangat menarik untuk masuk di gereja, untuk diangkat atau dipercayakan. Tapi, dalam kondisi saya nggak punya talenta, dan dalam kondisi
Bahkan secara keuangan saya itu negatif. Saya itu diberikan kepercayaan itu oleh pemimpin di sini. Pastor Philip memberikan kepercayaan. Pastor Philip ngasih kesempatan, ayo melakukan hal ini. Jadi ketua panitia ini, ayo bantu saya ini itu. Berangkat kemana dikasih kepercayaan, suruh kesaksian, suruh khotbah, suruh apa, dikasih posisi naik demi naik, di kemana pergi diperkenalkan. Who am I? Saya tahu bahwa gereja ini adalah gereja yang bukan mau memakai keuangan orang ataupun keahlian orang. Kalau cari kekayaan dan keahlian, kita nyari konglomerat dan kita nggak ngadain di tempat-tempat kayak gini. Kita akan cari yang lebih wah sekalian, ngundang pembicara besar, pakai penyanyi besar, kemudian ngundang orang-orang yang terkenal. Habis gitu, ayo join my church, bayarin gerejaku. Kalau tujuan gereja ini adalah untuk mencari keuangan dan talenta. Gereja ini mencari orang yang terhilang, diangkat, dikasih nurapan, dibangkitkan. Menyelamatkan yang terhilang, benar-benar. Gara-gara itu, saya percaya bahwa gereja ini memang apapun yang dikatakan dilakukan. So, gereja ini benar. Gereja ini tulus. That's why I serve. That's why ini yang saya lakukan juga. Kalaupun disalah mengerti, so what? Saya lebih lama dari semua yang salah mengerti gereja ini. I've been here 27 years. Saya sudah tahu dan saya melakukannya. So, kita tunjukkan what is the reason why we are doing this. Saya berangkat dari Indonesia, meninggalkan comfort kalau di Indonesia, saya ngadain acara gini, pemimpin ratusan orang. Jadi coach-coach saya ratusan-ratusan semua. Saya puluhan orang gini, ini mewakili ribuan. But I'm willing to go wherever it is, ketemu dimanapun, kumpul dengan 5 orang, 3 orang, I'm fine. Karena this is my vision too. Sama kayak Anda jelasin ke orang-orang. Negara ini saya lihat ini loh, saya kasihan sama orang ini. Saya rindu orang ini harus diselamatkan. Kasihan saya. Gara-gara itu saya berdoa untuk negara ini. Gara-gara satu orang ini. Saya menjalankan gereja Mar Sharon. You don't know gereja Mar Sharon karena bagi saya definisi gereja Mar Sharon adalah orang-orang dan para pemimpin yang wajahnya saya ingat dan saya tahu saat saya hancur-hancurnya mereka mendoakan saya. Waktu saya separah-parahnya mereka berikan saya kesempatan. Waktu saya ada minta maaf dengan ada salah jalan atau salah mikir, mereka ngasihin pengampunan dan mereka ngasih kesempatan lebih pada saya. Itu definisi gereja Mar Sharon bagi saya. Bukan acara yang gede, bukan hanya rooftopnya yang luar biasa, bukan hanya lagu-lagunya yang enak, bukan hanya khotbahnya Pastor Philip yang luar biasa. Saat Pastor Philip khotbahnya masih nggak semudah ini dicerna, saya sudah ngikutin. Saya ngikut karena ada cerita-cerita saya melakukan, karena ada cerita-cerita personal yang saya bisa ceritakan kepada orang. That's why I follow this vision. So Anda bisa ceritakan. I see this person, saya kasihan sama dia. She is a French woman. That's why I'm praying for France. I'm praying for every French people. Saya kasihan dengan satu wanita. Saya bisa cerita mengenai Belgium misalnya. Saya datang, saya ketemu orang, saya doain satu keluarga. Saya doainnya begini, nih dengerin doa saya. Tuhan berkati keluarga ini. Saya percaya keluarga ini nanti diberkati di generasi ini maupun generasi berikutnya. Saya percaya nanti mereka akan ditemukan dengan suami istri, pasangan-pasangan yang nanti yang terbaik dari Tuhan. Dan mereka akan hidup dan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Mesti nggak ada apa-apa kan? Tahu nggak? Ada anak cewek datang ke saya setelah didoa, dia ngomongin, saya nggak suka doamu. Soalnya tadi kamu doanya, saya doakan husbands. I don't like husbands. Dia ini cewek loh ya. I'm a lesbian. Asexual lesbian. Dia ngomongnya gitu. Anak umur 15. Nangis nggak? That's why I'm praying for Belgium. That's my story. What's your story? Does that answer your question? Any other question?
ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita masuk pengumuman. Silakan. Bukan bertanya ya, mungkin lebih terima kasih untuk sesi ini. Saya merasa diberkati karena saya merasa kita itu bisa ngobrol lebih dekat. Jadi, apapun pertanyaan-pertanyaan mungkin yang selama ini perlu jawaban, kita mungkin tanya sendiri terus jawab sendiri gitu. Tapi dengan adanya Sarwono sama Glenn merasa lebih dekat, lebih kenal satu sama lain. Biasanya kan cuma lihat ada Sunday service atau breakout room gitu, tapi justru seperti ini bagi saya pribadi seperti saya belajar sesuatu, saya seperti dimuridkan, saya seperti dekat mengenal satu sama lain gitu. Saya pengen maunya ada kedekatan seperti ini gitu. Jadi bukan cuma datang CG terus kita dikasih firman begini-begini terus udah gitu. Tapi dengan begini kita bisa apapun yang menjadi pertanyaan kita atau keraguan-keraguan pendapat semua yang mungkin kita nggak mengerti ataupun apa yang kita jalani atau apapun kita bisa langsung di sini. Maksudnya kita dengar dari Sarwono, Glenn. Jadi saya merasa ada kedekatan dan terima kasih untuk sesi ini dan berharap selanjutnya ada lagi sesi seperti ini. Terima kasih. Loh, bukannya setiap minggu ada CG? Kan nggak ada kok, Nggak ada tanya jawab. Ada tanya jawab begini kok. Jadi seperti kita lihat Ko Sarwono Sunday service, tapi kayak kurang ikatan batin, maksudnya nggak ada Maksudnya saya disuruh ikut CG juga. Mungkin enggak kok, tapi mungkin Saya ikut ada CG. seperti ini, ada sesi seperti itu. Oh iya. Ya, jadi kita itu saling kenal satu sama lain gitu. Aku rasa itu penting untuk membangun semangat kita, untuk membangun kayak revival gitu kok. Ya, kita seharusnya makanya nggak bisa cuma Sunday service. Sunday service tetap harus ada. Sunday service itu deklarasi a church akan celebrate together whatever that we are done for a week. CG itu lebih informal seperti begini. Di BO saya berharap ada tanya jawab dan saling berbagi kayak begini. Dan saya nggak bisa hadirin setiap CG dan setiap breakout room dimanapun di mana-mana. Kalau memang pas saya lagi ada di sini, of course saya mau aja, saya akan datang dan kumpul. Makanya saya akan coba keliling sih. Saya ini usaha bagi-bagi minggu lalu di Belgium, di Frankfurt, di Netherlands, di mana-mana saya ikutin, saya coba. Tapi saya bagi-bagi dan saya percayakan pada para pemimpin. Saya berharap Anda nanti bisa bertumbuh juga dengan para pemimpin kami. Makanya kami mengajak kayak Coach Glenn dan Shirley. Ada sponsor-sponsor yang kami angkat. Kami juga mengajak para itu CGL itu yang dari Indonesia itu beberapa, yang Surya yang saya lihat ada beberapa tadi itu, ada Agus, ada yang Andi itu mau menerjemahkan itu kami kirim itu karena orang-orang yang sudah mengenal kami dan saya percaya sudah mengenal Gereja Marshall dan mereka juga bisa berbagi dalam kehidupan mereka. Silakan tanya kepada mereka. Mereka juga punya ceritanya sendiri-sendiri. I have my stories, they have their own stories. Kita bertumbuh bersama, kita sama-sama menerima mujizat bersama. That's why kita mau bangunnya lewat bukan hanya Sunday service saja, tapi melalui CG. Karena itu di situ kita bisa lebih dekat, kita bisa lebih tanya jawab. Karena konteksnya kalau di Sunday service nggak bisa tanya jawab. Kita harus banyak sekali acaranya. Kalau CG ya memang ada kayak begini, makanya bagi Anda yang lihat ada yang di Sunday service tapi nggak ke CG, di CG lebih bisa tanya jawab. Tanyalah pada para pemimpin kami. Kami percayakan kepada mereka. I trust them. We grow together. Under mereka itu ada puluhan, ada yang ratusan, ada yang mereka pengalaman bertahun-tahun bersama dengan kami juga kok. Sama-sama punya pengalaman unik dari Roh Kudus yang nggak kalah
berharganya masing-masing. That's why I asked them. Mereka mengorbankan waktu mereka. Ini jam 12 malam ya sekarang ya di sana ya. So tapi itu bagi Glenn biasa. Glenn biasa tidur jam 2 pagi kok. Ya. Shirley-nya itu yang kadang lewat gitu ya. Shirley-nya yang ngantuk. Tapi gini, saya ngajak tim karena biar kita bisa berbagi berwarna-warna, banyak cerita, banyak kekayaan cerita kami. Roh Kudus bekerja di setiap kehidupan kami. Itu saya percaya kalian akan dikuatkan. Dan so let's go, ayo bangun bukan hanya di Sunday service tapi juga di JG. So but thank you atas welcome-nya. Saya mengucap syukur. Terima kasih. God bless you. Tak tutup masuk pengumuman ya, Ko. Apa Koko masih ada lagi? Wis. Enggak apa-apa. Silakan. Pengumumannya kamu jadi pastor? Enggak ya? Enggak ya? Oke. Rusia. Ya ini mungkin karena Anda nggak tahu itu ya, karena kita ini berapa dekatnya. Glenn itu salah satu murid pertama kami dengan segala kegagalan saya dan kesalahan saya, dan ya puji Tuhan dia masih nempel. Dia ngambil putusan untuk nggak kepahitan. Ya, go ahead pengumuman.